Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Kita telah memasuki awal pekan di hari ini dan kita terus percaya kalau Tuhan selalu menyertai hari-hari kehidupan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan, serta sumber pengetahuan bagi kita untuk dapat menjalani kehidupan kita dengan baik, seturut dengan kehendak Bapa. Marilah kita berdoa. Ialah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya sebagaimana penyertaan-Mu dan berkat-berkat-Mu yang telah kami terima pada hari-hari yang telah kami lalui, hari ini pun itu akan Engkau beri kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami akan terus belajar di dalam firman Tuhan. Sebentar kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Berilah roh pengertian kepada kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Dan tentu kami dimampukan menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Senin 20 Januari 2025 tertulis dalam kitab Yesaya 42 ayat 1. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Idama naposoki nahutogu, nahupiliti hasudungan ni rohaku, nunga huape hontondiku tu ibana, tariesonon nama uhum tu akka bangso parbiku. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengingat dan harus mengakui bahwasanya Tuhan itu Maha Kuasa. Banyak cara yang dipakai Tuhan untuk memberikan atau mendatangkan kebaikan kepada kita. Sebagaimanapun kita menjalani hari-hari kehidupan kita, tak ada satu yang luput dari perhatiannya. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi, dan bahkan di depan kehidupan kita yang belum terjadi pun Tuhan tahu segalanya. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan pernah memaksakan dirimu untuk mengendalikan dirimu sendiri, tetapi biarkanlah Tuhan yang mengendalikan kehidupanmu. Apapun yang telah kita perbuat selama kehidupan kita, mari kita kembali mengingat apakah itu sesuai dengan kehendak-Nya. Jika kita telah melakukan banyak hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan pernah berhenti. Sekalipun banyak godaan, banyak cobaan yang mencoba untuk mengubah hidup kita, mengubah hati kita, tetaplah setia, percaya, dan terus teguh kepada Tuhan. Tetapi jika ada di antara kita yang belum melakukannya, kembalilah pada kehendak Tuhan. Lakukanlah kebaikan dan kebenaran sebagaimana yang dikehendakinya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia yang terbatas, sebagai manusia yang lemah, kita sangat rentan dengan pencobaan. Kita sangat rentan dengan cobaan. Kita tidak kuat dan bisa goyah. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini adalah bagian di mana Allah memilih hamba-Nya untuk memberitakan, untuk mengabarkan kabar keselamatan, kabar baik kepada semua orang. Secara khusus kepada bangsa Israel yang kala itu dalam masa-masa pembuangan di Babel. Allah mengutus Yesaya
untuk mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan yang akan datang dari Tuhan. Semua bangsa harus melihat dan mengenal siapa Allah yang berkuasa atas kehidupannya. Saudara-saudara, jika Tuhan telah mengutus hamba-Nya, Dia tidak mengutusnya begitu saja, melainkan Dia memberikan roh kekuatan, roh keberanian di dalam kehidupannya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam renungan kita pada hari ini, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, boleh saja dipakai oleh Tuhan seturut dengan kehendak-Nya. Asalkan kita kuat, teguh, dan terus percaya kepadanya, dan mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, agar semua orang melihat dan merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, dalam renungan kita pada hari ini, Allah mengutus Yesaya untuk memberitakan kabar itu kepada bangsa-bangsa di dunia dan juga kepada bangsa Israel secara khusus. Demikianlah, kitalah yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu. Siapkanlah dirimu, bersedialah selalu ketika Tuhan memanggil dan memilih kita untuk dapat memberitakan kabar baik itu. Jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh dunia, dipakai oleh dunia untuk memberitakan kabar-kabar yang tidak baik, untuk memberitakan hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi biarkanlah dirimu dipakai oleh Tuhan seturut dengan kehendak-Nya. Dan biarkanlah segala kehendak Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berkomitmen di dalam diri untuk mau dipakai Tuhan sebagaimana yang dikehendaki-Nya. Menjadi hamba yang setia, hamba yang taat, melakukan perintah-Nya di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui kehidupan kita memberitakan kabar baik melalui perkataan dan perbuatan setiap hari, sehingga semakin banyak orang yang melihat kebesaran, kebenaran, dan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita setiap hari. Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu atas hidup kami. Jika sampai hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk mengecap dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini Bapa, di dalam segala perencanaan, di dalam segala pekerjaan kami. Ajari kami, agar kami mampu melakukan setiap pekerjaan kami dengan baik, di dalam takut akan Tuhan. Dialah Bapa yang maha baik. Pagi ini kami datang ke hadirat-Mu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berjuang di dalam kehidupannya. Biarlah mereka pun tetap percaya dan tetap setia berpengharapan kepada-Mu. Dan kiranya Bapa memberikan jalan keluar dan meringankan setiap beban mereka. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka cita. Engkaulah yang memberikan penghiburan, kekuatan dan keteguhan hati untuk tetap percaya kepada-Mu, sehingga mereka beroleh kekuatan dan penghiburan yang daripada-Mu saja. Bapa yang baik, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk sembuh. Biarlah Engkau yang memberikan kesehatan, kepulihan bagi mereka yang sedang sakit. Berkatilah obat dan makanan mereka, para medis dan keluarga yang merawatnya. Biarlah Engkau memakai itu semua untuk menjadi kesembuhan, kepulihan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan kurang sehat. Berikan hati yang penuh harap dan tetap percaya hanya kepada-Mu, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu hari ini dan untuk selama-lamanya. Terimalah doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.